adanya penumpukan kotoran di sini kemungkinan akan menyebabkan perbandingan kompresi itu naik. Misal yang tadinya ini harusnya 9,2/1, karena banyaknya kotoran bisa menyebabkan perbandingan kompresi naik bisa sampai 10/1. Sehat, tetap semangat, seluman selamat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya, ini saya sedang pegang head cylinder ya. Ini punya Scoopy injection yang pertama ya. Ini kondisinya seperti ini ya. Ini kondisi ruang bakarnya sangat kotor sekali. Kemudian lubang ini lubang intake ya. Ini lubang intake-nya juga sangat kotor sekali ya. Nah, tuh. Kemudian lubang buangnya. Oke, jadi pada kesempatan kali ini akan coba saya bahas ya, kenapa sampai terjadi kerak karbon gini, terus kenapa kerak karbon ini bisa menyebabkan konsumsi bahan bakar ya, atau kalau di motor kita udah familiar dengan bensin ya, dia menjadi lebih boros, kemudian juga dapat menyebabkan tenaga berkurang. Oke, sambil simak terus video ini ya. Jangan lupa yang baru mampir silahkan klik like, subscribe, dan aktifkan notifikasi loncengnya ya, agar tidak ketinggalan konten-konten menarik berikutnya. Oke ya, kenapa di ruang bakar ini terjadi kerak karbon seperti ini ya, atau kotoran-kotoran jelaga ya. Nah, ini kemungkinan efek dari pembakaran yang tidak sempurna ya. Pembakaran tidak sempurna bisa disebabkan karena kualitas bahan bakar yang kurang bagus, bisa juga dari settingan sistem bahan bakarnya kurang bagus ya. Misal di karburator, misal settingan antara main jet atau pilot jetnya nggak pas, atau bisa juga dari settingan anginnya, setelan anginnya, jadi menyebabkan kotoran-kotoran seperti ini. Atau kemungkinan dengan kecilnya api busi ya. Nah, kecilnya api busi walaupun settingannya pas, tetapi api businya kecil juga menyebabkan pembakaran yang tidak sempurna. Kemudian bisa juga karena faktor dari kerusakan mesin. Misal salah satu contohnya keausan di ring piston, kemudian juga keausan di seal clamp yang menyebabkan si oli mesin itu masuk ke dalam ruang bakar, yang akhirnya akan ikut terbakar dengan bahan bakar. Nah, menyebabkan jelaga-jelaga hitam seperti ini. Nah, kalau jelaga hitam ini terlalu banyak, otomatis akan menyebabkan naiknya perbandingan kompresi ya, atau rasio kompresi. Nah, ini contoh, ini untuk Scoopy ya, Scoopy injection yang pertama. Nah, ini kalau nggak salah perbandingan kompresinya sekitar 9,2/1 ya, kalau masih benar-benar standar ya. Nah, dengan adanya penumpukan kotoran di sini kemungkinan akan menyebabkan perbandingan kompresi itu naik. Misal yang tadinya ini harusnya 9,2/1, karena banyaknya kotoran bisa menyebabkan perbandingan kompresi naik bisa sampai 10/1 ataupun sampai 11 ya. Nah, tergantung banyaknya kotoran yang di sini. Nah, otomatis dengan naiknya rasio kompresi ini, nah misal biasa kita pakai konsumsinya pakai pertalite, nah otomatis begitu kita pakai pertalite lagi, dirasa performa motor justru malah berkurang ya, karena untuk misal perbandingan, karena saking banyaknya kotoran ini, perbandingan kompresinya naik sampai 10, otomatis seharusnya kan
konsumsi bahan bakarnya menggunakan Pertamax ya, paling nggak Pertamax biasa. Nah, karena kita nggak tahu, karena secara alami ini terjadi kenaikan rasio kompresi, kita tetap pakai Pertalite, otomatis performa motor atau tenaga motor malah tambah nggak enak ya. Terus kemudian juga menyebabkan borosnya bahan bakar. Nah, tetapi kalau secara logika, misal dengan kondisi normal ya, misal rasio kompresi tinggi, naik lah, misal dari 9,2 kemudian jadi 10, biasanya kan otomatis seharusnya lebih enak ya kalau kita tahu kita pakein Pertamax. Tetapi ini dengan kenaikan perbandingan kompresi atau rasio kompresinya, malah motor jadi nggak enak karena otomatis panas mesin akan lebih tinggi. Kemudian konsumsi bahan bakar juga akan menjadi boros. Nah, apalagi dengan ditambahnya kotoran-kotoran di lubang intake maupun di lubang exhaust. Nah, kalau udah seperti ini ya langkah baiknya dibongkar, dibersihkan agar performanya kembali normal ya, paling enggak seperti pada saat kita pertama kali pakai motor baru ini ya. Oke, untuk membersihkannya gampang ya. Nah, sekarang coba kita buka dulu klep-klepnya ini ya, karena klepnya belum kita buka. Coba kita cek kondisi klepnya seperti apa. Oke, kita buka dulu klepnya ya. Kita simpan ya kuku klepnya, jangan sampai hilang. Oke, satu lagi. Oke ya, per klep udah terbuka. Nah, ini kondisi klepnya. Nah, ini ya, ternyata si payung klepnya ya, payung klepnya ini sangat kotor sekali. Nah, ini otomatis dengan kotoran seperti ini akan menyebabkan tenaga yang berkurang ya, karena memang otomatis diameter lubang ini pun akhirnya berkurang ya. Misal contohnya kayak ini, misal kita coba ukur berapa. Nah, tuh yang exhaustnya juga kotor banget. Oke, misal kita contoh buka. Nah, ini misal yang nih yang intake-nya ya, yang seharusnya sekitar 22, ini karena kotorannya banyak, otomatis diameternya akan menjadi lebih kecil. Otomatis suplai bahan bakar pun akan berkurang ya, dengan mengecilnya lubang intake. Kemudian juga di lubang buangnya dia akan mengecil juga. Nah, otomatis akan menghambat sisa dari pembakaran itu sendiri. Oke, untuk membersihkannya mudah ya. Oke, jadi saya menggunakan ini ya, untuk membersihkannya saya menggunakan bor sama, nah ini kabel kopling bekas ya, yang saya bikin mirip seperti apa ya, seperti sikat kawat. Kemudian juga saya siapkan cutter untuk membersihkan batang klepnya. Oke, sekarang coba kita bersihkan dulu batang klepnya ini ya. Ini batang klepnya. Membersihkannya saya langsung menggunakan bor ya. Oke. Jadi saya pasang seperti ini.
ini, baru menggunakan cutter ya. Nah, cutternya ini seperti ini untuk mengikis kotoran-kotoran yang di payung klepnya. Oke ya, jadi seperti ini setelah dibersihkan untuk innya ya. Nah, sekarang kita coba bersihkan yang X-nya ini. Sama ya, seperti yang pertama tadi. Atau bisa juga menggunakan amplas ya kalau pengen lebih bersih lagi. Nah, ini kita gunakan amplas seperti ini. Oke ya, untuk payung klep udah bersih dua-duanya ya, udah bersih dua-duanya. Nah, sekarang kita bersihkan head silindernya ya, yang di bagian ruang bakar maupun di lubang intake dan lubang exhaustnya. Nah, ini karena ada sensornya ya, sensor ini kita lepas dulu ya. Oke. Nah, ini di sensornya pun sangat kotor ya, nanti kita bersihkan sekalian. Oke, jadi untuk membersihkannya ini menggunakan kabel kopling bekas ya, kita masukkan ke kabel kopling bekas yang kita potong-potong, kita bentuk seperti sikat ya, tinggal masukkan ke bor, kita bersihkan seperti ini aja. Oke ya, head cylinder, bagian ruang bakar dan lubang intake maupun lubang exhaustnya sudah bersih ya. Nah, ini masih ada serat-serat kasar ya, atau lapisan kulit jeruknya masih ada ya, karena memang dibiarkan standar, karena memang ini motor spek standar. Oke, mungkin ada yang jadi pertanyaan ya dari dulur-dulur semua, kapan dilakukan servis besar seperti ini ya, untuk melakukan pembongkaran head cylinder, pembersihan di area ruang bakar dan di lubang intake maupun exhaustnya. Oke, kalau menurut acuan buku servis manual ya, misal salah satu contohnya di Yamaha ya, biasanya dia menganjurkan di buku panduannya itu setiap 50.000 km sekali kita lakukan servis besar seperti ini. Oke, dengan kondisi ruang bakar yang bersih, lubang intake maupun exhaust yang bersih ya, diharapkan performanya akan kembali sesuai standarnya ya, atau normalnya. Oke, terima kasih. Hanya ini yang bisa saya share malam ini. Mudah-mudahan apa yang saya share selalu bermanfaat.